Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperlihatkan kelas impian 3D kami. Yang pertama-tama yang dapat terlihat di sini yaitu meja yang berpasangan. Alasan kami menggunakan kursi berpasangan di kelas untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama antar siswa. Dengan duduk berpasangan, siswa dapat lebih mudah berdiskusi, berbagi ide, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Ini juga mendorong siswa untuk belajar secara kolaboratif yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial mereka. Selain itu, pengaturan ini bisa membantu guru mengelola kelas dengan lebih baik karena siswa lebih terfokus pada satu teman di dekatnya, bukan dalam kelompok besar. Lalu kami menggunakan gorden yang jika dibuka otomatis tertarik ke atas. Alasannya agar kelas terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu aktivitas peserta didik, dan juga agar tidak cepat rusak oleh karena peserta didik. Kemudian kami memasang 4 jendela di kiri 2 dan di kanan 2, yaitu agar udara dan cahaya alami bisa masuk, menciptakan suasana yang lebih terang dan segar. Cahaya alami membantu meningkatkan fokus dan mood siswa, sementara sirkulasi udara yang baik penting untuk kesehatan dan kenyamanan mereka. Selain itu, jendela memberikan kesempatan bagi siswa untuk sesekali melihat keluar, yang bisa membantu mereka merasa lebih rileks selama proses belajar. Kemudian kami juga memasang 8 lampu agar seluruh sudut ruangan terlihat dan agar ruangan tetap terang dan nyaman untuk belajar, terutama saat cuaca mendung atau di pagi dan sore hari ketika cahaya alami kurang. Pencahayaan yang cukup membantu siswa melihat papan tulis, buku, dan materi pelajaran dengan jelas, sehingga mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan konsentrasi. Lalu kami memasang 2 AC di kelas untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan nyaman, terutama jika kelas memiliki banyak siswa atau berada di daerah dengan cuaca panas. Dengan 2 AC, suhu ruangan bisa lebih merata, sehingga seluruh siswa dapat merasa nyaman di semua bagian kelas. Suhu yang nyaman membantu siswa lebih fokus dan tidak mudah lelah, sehingga suasana belajar menjadi lebih efektif. Lalu, kami juga memasang loker di bagian belakang kelas agar menyediakan tempat penyimpanan barang-barang pribadi siswa seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya loker, siswa dapat lebih terorganisir dan mengurangi beban bawaan mereka setiap hari. Selain itu, loker membantu menjaga kerapian kelas karena barang-barang tidak berserakan di meja atau lantai. Di samping loker terdapat rak buku, kegunaannya agar peserta didik memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan memperluas pengetahuan mereka di luar materi yang diajarkan. Rak buku juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan mendorong minat baca di kalangan siswa, sehingga mereka lebih terdorong untuk belajar secara mandiri. Kemudian terdapat jam dinding di atas rak buku agar tidak mengganggu konsentrasi peserta didik saat belajar. Dengan jam di bagian belakang, guru juga bisa mengatur alur pelajaran dengan lebih baik, menjaga ketepatan waktu dalam setiap kegiatan kelas. Selain itu, posisi jam di belakang memberi siswa kontrol waktu yang efektif, melatih mereka untuk lebih disiplin dan memperhatikan manajemen waktu selama di kelas. Lalu, kami memasang foto-foto di dinding kelas untuk menciptakan suasana yang lebih inspiratif dan personal bagi siswa. Foto-foto tersebut berupa gambar tokoh inspiratif, kegiatan sekolah, karya peserta didik, atau momen berharga dalam kelas yang dapat memberikan motivasi dan membangun rasa kebersamaan. Foto-foto ini juga membantu memperindah ruangan, membuat siswa merasa lebih nyaman dan bangga dengan lingkungan belajar mereka. Selain itu, memasang foto di kelas bisa menjadi cara untuk menghargai pencapaian peserta didik yang mendorong mereka untuk lebih bersemangat dalam belajar dan berpartisipasi aktif. Lalu kami menyediakan sapu dan pel di kelas agar peserta didik dapat menjaga kebersihan ruangan belajar secara mandiri. Dengan alat kebersihan ini, peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka, membersihkan kotoran atau tumpahan saat diperlukan, dan merawat kelas agar tetap nyaman untuk belajar. Kebiasaan menjaga kebersihan juga membantu menumbuhkan sikap disiplin, peduli, dan kerjasama antar siswa yang penting dalam membangun lingkungan belajar yang sehat dan kondusif.
Lalu di bagian depan terdapat meja guru menghadap peserta didik agar dapat lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik. Dengan posisi ini, guru dapat melihat semua peserta didik, memperhatikan reaksi mereka, dan memberikan bantuan secara langsung saat diperlukan. Ini juga menciptakan suasana yang lebih terbuka dan mendukung, di mana peserta didik merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi. Selain itu, posisi meja yang menghadap peserta didik memudahkan guru dalam memantau aktivitas belajar di kelas dan menjaga keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Lalu di samping meja guru terdapat papan tulis yang luar agar dapat menampung lebih banyak informasi dan materi pembelajaran yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Papan tulis yang besar memungkinkan guru untuk menulis atau menggambar dengan jelas, sehingga semua siswa dapat melihat dan memahami materi dengan baik, terlepas dari posisi mereka di kelas. Kemudian di belakang meja guru terdapat struktur organisasi di kelas dan jadwal piket di kelas untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya jadwal piket, siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu seperti menjaga kebersihan kelas atau membantu guru. Ini membantu mereka memahami pentingnya peran dan tanggung jawab dalam suatu kelompok. Kemudian mengembangkan kerjasama struktur organisasi. Membantu siswa memahami bagaimana mereka dapat bekerja sama dalam kelompok. Ini mendorong keterampilan sosial dan kolaborasi yang sangat penting dalam lingkungan belajar. Kemudian memberikan kepastian, dengan adanya jadwal yang jelas, siswa tahu kapan giliran mereka untuk melakukan tugas tertentu. Ini mengurangi kebingungan dan memfasilitasi pengelolaan kelas yang lebih baik. Kemudian di pojok kanan depan terdapat beberapa tanaman agar meningkatkan kualitas udara, menciptakan suasana nyaman, meningkatkan mood, dan mengajarkan tanggung jawab seperti merawat tanaman. Kemudian kami memilih lantai kayu dan dinding polos agar memudahkan fokus. Warna dinding yang polos mengurangi gangguan visual, sehingga siswa dapat lebih fokus pada materi pelajaran dan aktivitas belajar. Dinding yang tidak terlalu ramai juga membantu menjaga konsentrasi siswa. Lantai kayu cenderung lebih lembut dan hangat di kaki dibandingkan lantai keramik atau beton, sehingga lebih nyaman bagi siswa, terutama saat duduk atau bermain di lantai. Kemudian lantai kayu biasanya lebih mudah dibersihkan dari debu dan kotoran, sementara dinding polos lebih mudah untuk dicat ulang atau dibersihkan, menjaga kelas tetap bersih dan terawat. Lantai kayu dapat membantu meredam suara, mengurangi kebisingan di dalam kelas, dan menciptakan suasana belajar yang lebih tenang. Sekian dari kelas impian kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.